semua tentu sudah kenal dengan yang namanya Wi-Fi. Apalagi di era online seperti ini, kita tahu bahwa Wi-Fi sangat dibutuhkan di mana-mana. Sebuah alat yang menggunakan Wi-Fi dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses yang disebut hotspot. Semakin jauh jarak kita dengan Wi-Fi, sinyalnya perlahan melemah dan lama-kelamaan menghilang. Terkadang saat kita butuh, justru sinyal Wi-Fi itu malah lemah atau bahkan hilang. Kita sering banget bilang, "Duh, Wi-Fi-nya jelek banget sih." Nah, ada sebuah cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan sinyal Wi-Fi tersebut, yaitu dengan menggunakan sebuah rancangan yang bernama Fresnel Zone Plate. Rancangan ini bekerja dengan memfokuskan sinyal Wi-Fi, sehingga dengan jarak yang sama akan dihasilkan sinyal yang lebih besar. Di video kali ini kita akan menguji rancangan Fresnel Zone Plate. Apakah benar rancangan ini bisa memperkuat sinyal Wi-Fi? Fresnel Zone Plate tersusun atas satu set cincin konsentris yang secara bergantian memiliki daerah gelap terang, yang digunakan untuk memfokuskan gelombang seperti sinyal Wi-Fi. Rancangan ini menggunakan prinsip difraksi dan interferensi gelombang. Mula-mula, sinyal Wi-Fi yang diterima oleh zone plate akan terdifraksi atau menyebar di permukaan cincin daerah gelap dan akan diteruskan di permukaan cincin daerah terang. Kemudian, sinyal yang terdifraksi dan sinyal yang diteruskan akan saling menguatkan di titik fokus. Proses pemfokusan ini sama seperti proses pemfokusan gelombang cahaya. Dalam percobaan ini, saya menggunakan aluminium foil sebagai daerah gelap cincin karena sifatnya yang dapat menghalangi sinyal Wi-Fi. Sinyal Wi-Fi akan menembus aluminium sejauh kira-kira 1,64 mikrometer untuk kedalaman aluminium 0,016 mm. Sedangkan untuk daerah terang cincin akan digunakan karton duplex. Rancangannya adalah seperti ini. Jarak fokus sudah ditentukan sebesar 50 cm. Artinya, di jarak 50 cm dari zone plate itu, diharapkan sinyal Wi-Fi akan meningkat dari sebelumnya. Untuk fokus sebesar 50 cm, besarnya jari-jari cincin untuk R1 adalah 25,77 cm dan R2 adalah 37,5 cm. Variasi yang akan dibuat dalam percobaan kali ini adalah ketebalan aluminium. Untuk keseluruhan ukuran yang sama, akan dibuat variasi ketebalan 1 dan 2 lapis aluminium, kemudian dilihat perbedaannya. Perangkat yang akan digunakan untuk memancarkan sinyal Wi-Fi adalah handphone Samsung Galaxy A5 2016 dengan spesifikasi Wi-Fi 802,11 ABGN Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot. Sedangkan perangkat yang akan digunakan untuk menerima sinyal Wi-Fi adalah handphone Samsung Galaxy A50 dengan spesifikasi Wi-Fi 802.11 ABGN AC Dual Band Wi-Fi Direct Hotspot. Pertama-tama akan diukur terlebih dahulu jarak terjauh sampai sinyal Wi-Fi ini hilang sebelum menggunakan zone plate. Lalu, percobaan mulai dilakukan menggunakan Fresnel Zone Plate yang diletakkan di posisi tersebut, kemudian kembali diukur kekuatan sinyalnya di posisi yang sama. Untuk mengukur besarnya sinyal ini, digunakan sebuah aplikasi Android bernama Wi-Fi Analyzer. Di situ dapat dilihat apakah sinyalnya menguat atau tidak. Now fast forward to the experiment, ini hasil yang kita dapatkan. Ini adalah alat dengan variasi ketebalan 1 lapis aluminium. Setelah diukur, jarak terjauh sinyal Wi-Fi bisa diterima oleh handphone adalah sejauh 248,5 plus minus 0,5 meter dengan kuat sinyal negatif 90 dBm. Kemudian, zone plate ditempatkan di posisi itu. Dan ternyata kuat sinyalnya berhasil bertambah menjadi negatif 84 dBm. Kuat sinyalnya meningkat sebesar 6 dBm dan jangkauan hotspotnya meningkat sebesar 28,6 plus minus 0,5 meter. Tadi adalah eksperimen dengan variasi pertama dan sekarang kita akan lihat hasil eksperimen dengan alat variasi kedua. Ini adalah alat dengan variasi ketebalan 2 lapis aluminium. Setelah zone plate digunakan, ternyata kuat sinyalnya bertambah kuat lagi menjadi negatif 80 dBm.
kuat sinyalnya meningkat sebesar 10 dBm jika dibandingkan dengan kondisi awal yang tidak menggunakan zone plate, dan jangkauannya juga meningkat lebih besar lagi sejauh 85,5 plus minus 0,5 meter jika dibandingkan dengan kondisi awal tanpa menggunakan zone plate. Wow, jujur saya sendiri kaget waktu nyobainnya karena ternyata hasil peningkatannya itu gede banget. Berdasarkan percobaan, alat dengan variasi ketebalan 2 lapis aluminium memberikan peningkatan kekuatan sinyal 4 dBm lebih besar jika dibandingkan dengan variasi 1 lapis ketebalan aluminium. Besar jangkauannya juga lebih besar 56,9 plus minus 0,5 meter. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan kali ini adalah Fresnel Zone Plate terbukti berhasil meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi. Dan juga diyakini peningkatan ketebalan daerah gelapnya menyebabkan peningkatan dari kekuatan sinyal Wi-Fi. Dan itu aja percobaan Fresnel Zone Plate hari ini. Ternyata peningkatannya lumayan besar juga ya, jadi siapa tahu ada yang pengen bawa-bawa alat ini waktu sinyal Wi-Fi lagi jelek, boleh dicoba. Thank you guys for watching, and hopefully you enjoy this video. So no more bad connection. Kalau penasaran boleh dicoba sendiri di rumah. Bye.